Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan coba membahas yaitu beli saham dengan modal cuma Rp100.000. Ada yang bertanya kepada saya, judulnya gak salah ini. Memang bisa beli saham dengan Rp100.000. Bukannya beli saham itu modalnya harus besar. Nah inilah seringkali di masyarakat kita itu menganggap bahwa saham itu harus modalnya ratusan juta gitu ya, harus besar-besar. Padahal tidak, bisa sebenarnya dengan 100.000. Jadi sebenarnya kita bisa belajar mencoba-coba dulu bagaimana cara investasi saham itu hanya dengan modal Rp100.000. Penasaran? Kalau penasaran, ikuti terus video kali ini karena akan kita coba bedah bagaimana cara beli saham dengan Rp100.000 saja. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Nah teman-teman, seperti tadi dikatakan bahwa kita ini akan belajar saham dengan resiko kecil. Artinya kalau selama ini dianggap saham ini bisa merugikan dalam jumlah besar, nah sebenarnya mari kita lihat dengan cara ini resiko belajar saham ini ternyata sangat kecil, bisa dengan 100.000. Tentu ini 100.000 itu nanti akan kita lihat bisa beli berapa lembar saham ya, atau berapa lot ya, satu lot itu 100 lembar. Nah kenapa ini bisa dilakukan? Karena di saham itu sebenarnya ada fakta-fakta yang cukup unik ya di saham itu. Salah satunya misalnya cara kita mendapat untung atau profit modal kecil dan besar ya, itu sama. Artinya kita ingin mendapatkan keuntungan kecil ya, ataupun keuntungan yang besar ratusan juta. Misalnya kita ingin mendapatkan keuntungan 100.000 dengan keuntungan 100 juta, itu caranya sama ya. Ini berbeda ya dengan bisnis. Kalau di bisnis kita misalnya sudah punya toko satu dengan pengunjung yang ramai ya, menguntungkan. Kalau kita mau mendirikan toko kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, itu tidak bisa dikalikan begitu saja. Tambah modal beres, tidak. Karena kita harus tentu manajemennya agak berbeda pada saat size perusahaannya lebih besar. Kemudian juga kita harus meng-create market ya, create market baru, karena pada saat kita tambah modal, apakah market yang akan membeli produk kita itu sudah ada apa belum gitu kan. Kemudian lokasi, misalnya kalau kita nambah toko itu lokasi sangat penting. Kemudian begitu misalnya bisnis kita itu terlihat maju, menarik ya, ini akan menarik pesaing di antara kita. Inilah problem di bisnis. Tentu kita juga mendorong bisnis sebenarnya lebih baik ya kalau memang bisa. Tapi memang tidak segampang itu di bisnis. Nah, berbeda dengan bisnis di saham itu sebenarnya pada saat kita sudah bisa mendapat keuntungan dalam jumlah kecil, yaitu karena kita memulai dengan modal kecil misalnya, maka untuk mendapatkan modal besar itu tinggal menambah beli sahamnya saja atau modal saja ditambah. Misalnya yang tadinya beli 1 lot jadi 100 lot, jadi 1000 lot, jadi
sekian ratus ribu lot dan sebagainya. Sehingga ini hanya dengan menambah modal itu otomatis skala usahanya bisa di scale up ya. Jadi kita ini sebenarnya resikonya bisa diminimalisir, yaitu bisa belajar dengan modal kecil ya, kemudian nanti di scale up, jadi ditambah ya, seperti tadi dibilang ya, itu awalnya 1 lot misalnya jadi 100 lot, 100.000 lot, 1 juta lot misalnya. Nah itu yang bisa dilakukan, tetapi caranya sama. Nah itu yang menarik di saham itu. Kemudian hal yang menarik lainnya di saham itu tidak ada persaingan gitu ya. Seperti tadi dikatakan kan kalau di bisnis pada saat kita misalnya toko kita itu atau kafe kita itu maju misalnya, maka akan otomatis orang banyak melirik dan ini akan memunculkan persaingan. Nah, tetapi di saham tidak. Di saham itu tidak ada istilah persaingan gitu ya. Karena semakin banyak orang membeli saham itu justru sangat bagus, semakin liquid saham itu. Semakin gampang kita jual beli sahamnya gitu ya. Tapi sebaliknya kalau tidak banyak orang yang membeli saham itu, maka akan kesulitan dalam proses jual beli ya. Tetapi kebanyakan saham di kita banyak sekali saham yang liquid gitu ya. Jadi tidak ada memunculkan persaingan, tidak ada lawan, semuanya kawan sebenarnya kalau di saham itu. Memang ada yang jual, ada yang beli gitu ya. Nah, lawannya atau pesaing kita itu hanya diri kita sendiri di saham itu. Yaitu apa? Yaitu tentang fear ya, tentang ketakutan. Jadi kita takut membeli saham, takut dan sebagainya. Makanya kita itu perlu belajar dan perlu yakin betul dengan metode yang kita gunakan. Itu. Jadi lawannya itu sebenarnya diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah greedy. Yaitu kita serakah atau tamak. Jadi pada saat wah udah untung ini kemudian langsung kita perbesar misalnya ya. Ini harus pelan-pelan, harus belajar betul, harus yakin betul. Baru kita ini, baru masuk ke pasar saham, langsung gitu ya, dapat untung sedikit, langsung seolah-olah kita, wah ini udah bisa gitu ya. Nah ini yang sebenarnya yang berbahaya, sehingga banyak orang mengalami kerugian. Yang berikutnya, lawan kita itu, ini kebanyakan masalah psikologis ya, yaitu tidak sabar. Saham ini sebenarnya kalau kita investasi di saham, itu betul-betul kita itu dilatih tentang kesabaran. Sehingga banyak orang, ada yang mengatakan bahwa orang yang beruntung di saham itu, jadi saham itu hanya memindahkan uang dari orang yang tidak sabar, orang yang takut, orang yang tamak gitu ya. Orang yang tamak itu kepada orang yang berani, orang yang tidak tamak dan orang yang sabar. Itu sebenarnya yang terjadi, sehingga ada yang bilang seperti itu ya. Karena memang di saham itu perlu kesabaran untuk menunggu kapan kita harus membeli saham, kapan kita harus menjual saham, itu betul-betul dilatih kesabaran. Pada saat pasar tidak baik, kita sebaiknya tidak perlu kita membeli saham misalnya. Demikian ya. Kemudian apa sebenarnya di saham itu biar kita bisa sukses? Kuncinya itu sebenarnya adalah betul-betul menguasai ilmunya. Nah, dengan ada cara kita belajar saham dengan resiko kecil, maka sebenarnya itu resikonya masuk ke pasar saham itu kecil ya. Kalau kita sudah menguasai ilmunya ya, dengan baik, tentu ini harus sabar belajarnya, melatih kita, insting kita akan semakin baik. Oh, saham ini bagus, kita akan semakin pintar misalnya untuk mengecek laporan keuangan, oh saham ini sangat baik dan sebagainya. Kemudian kita teliti, ini kira-kira siapa manajemen di belakang saham itu. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari sehingga kita akan menguasai ilmunya. Nah, jadi sebenarnya berapa modal yang diperlukan untuk masuk pasar saham? Nah, paling tidak untuk masuk pasar saham itu ditentukan oleh 3 hal ini, yaitu kemampuan kita sendiri, individual. Ya, artinya kita punya dana berapa? Ya, misalnya kita sarankan memang kalau di awal itu kita tidak usah besar-besar. Bisa masuk misalnya bahkan dengan 100.000 pun bisa. Tentu memang lebih baik lagi kalau misalnya 500.000 atau 1 juta gitu ya. Sehingga
proses belajarnya itu jadi lebih baik karena kita bisa membeli beberapa saham gitu ya. Jadi bisa 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian tergantung juga kita milih sekuritas apa. Karena sekuritas itu lain-lain. Ada yang tidak mensyaratkan minimal deposit, misalnya kayak iPod ya, Indo Primer gitu ya, sekuritas, itu dia tidak mengharuskan kita deposit berapa gitu ya. Bahkan mulai dari 100.000 pun seperti tadi, 500.000, 100 juta, 1 juta itu bisa gitu. Karena tidak ada minimal deposit. Tentu memang jangan terlalu pas-pasan karena memang misalnya kalau 100 itu tentu kan sangat sedikit. Tetapi bisa, prinsipnya bisa. Nah, tetapi ada juga misalnya sekuritas seperti Mandiri Sekuritas, itu dia mensyaratkan minimal deposit ya, misalnya 5 juta. Untuk mahasiswa itu mulai dengan 5 juta. Kemudian kalau selain mahasiswa itu 10 juta gitu ya. Nah ini jadi sangat ditentukan oleh pilih sekuritas. Kemudian tergantung juga kita akan membeli saham apa. Tetapi jangan takut karena saham itu ternyata sebenarnya murah ya, tidak seperti yang diisukan di luar ya. Karena memang orang tuh kadang melihat saham itu sesuatu yang wah kayaknya harus berjuta-juta, harus ratusan juta, bahkan miliaran gitu ya. Betul, banyak juga investor yang besar-besar seperti itu, tapi investor individual tuh bisa tidak terlalu besar. Karena harga saham itu mulai dari 50 rupiah ya. Ini bukan 50.000 loh, bukan 5.000, 50 rupiah ya, 50 rupiah, tidak salah dengar Anda bahwa ini 50 rupiah. Harga saham tuh bahkan yang tertingginya itu sekitar 50.000 per lembarnya ya, per lembar saham. Jadi ini hitungannya per lembar saham. Tetapi kita kan harus beli minimalkan 100 lembar ya. Nah, misalnya contoh ini di sini Garuda Food itu harganya cuma 374. Berarti ini perusahaan bagus. Itu 374 ya. Karena misalnya sudah kita misalnya punya uang dengan 100.000 itu bisa kita membeli ini. Jadi demikian. Jadi paling tidak ditentukan oleh tiga hal ini. Nah, di sini saya akan sampaikan ini salah satu simulasi harga saham yang di bawah 100.000. Nah, ini ada 10 daftar saham ya, ini masuk di saham syariah, ini sudah ada masuk di saham syariah ya. Yang kita memilih market kapitalnya itu cukup besar, yaitu di atas 10 triliun. Jadi si perusahaan ini perusahaan besar yang ya gampang untuk kita proses jual belinya, karena memang ini 10 triliun market kapitalnya ya. Jadi yang bisa dibeli itu sampai segitu besarnya kekayaan perusahaannya ya, perusahaannya itu seperti itu, market kapitalnya dia itu 10 triliun ke atas. Kalau di bawah 10 triliun lebih banyak lagi. Ini kita pilih biar perusahaan bagus gitu ya, kapitalnya besar dan kemudian harganya murah. Murah dalam arti nominal ya, dalam arti nominalnya. Nah, ini misalnya ada IPTV ya, seperti sebelumnya pernah saya bilang bahwa di saham itu kan ada kode-kode ya. Jadi sebuah saham itu ditunjukkan dengan kode tersendiri ya, bukan nama gitu ya. Kemudian good itu Garuda Food ya, Garuda Food itu harganya cuma 374 rupiah, bukan 374.000 ya, bukan, tapi itu hanya 374 rupiah. Jadi kalau kita membeli Garuda Food karena minimal harus 1 lot ya, 100 lembar, maka kita hanya butuh dana 34.400 rupiah. Sehingga kalau kita deposit dengan dana 100.000 itu masih berlebih sebenarnya, bisa mungkin 2 lot ya, sekitar 2 lot. Kalau 3 lot mungkin udah lewat. Nah, tapi kan nanti ada dana ini, ada biaya fee dari broker itu sangat kecil karena itu 0, sekian persen.
Jadi sangat kecil. Walaupun misalnya ada juga yang kalau terlalu kecil dia potong Rp5.000 gitu ya. Tapi kan tetap masih tidak terlalu besar biayanya itu. Namun kemudian pewon misalnya, pewon itu Pakuwon Jati ya. Itu yang banyak punya mall di Surabaya gitu ya. Itu kan banyak pakuwon itu. Kemudian juga di Jakarta ada. Bayangkan saja, ini harganya cuma Rp448 per lembar. Sehingga kalau kita mau beli karena minimalnya harus 1 lot yaitu 100 lembar, maka hanya dibutuhkan dana 44.800. Nah, berarti kita sebenarnya bisa dengan 100.000 itu beli 2 lot gitu ya. Tapi kalau proses belajar memang sebaiknya di atas inilah biar kita bisa membeli beberapa saham ya. Kita coba belajar analisisnya gitu ya, perusahaannya seperti apa, kemudian kita beli gitu ya. Tapi mungkin kalau cuma beli 1-2 perusahaan itu proses belajarnya masih kurang baik. Tetapi bisa intinya. Di bawah 100.000 dengan 100.000 itu bisa. Kemudian ada juga misalnya di sini MAPI. MAPI itu MAP ya, Mitra Adi Perkasa. Jadi kalau teman-teman sekalian masih ada yang senang nongkrong di Starbucks, di Burger King ya, itu sebenarnya pemegang lisensinya di Indonesia itu MAPI ya, yaitu Mitra Adi Perkasa. Kita bisa beli itu. Jadi seolah-olah ini ya membeli sahamnya Starbucks lewat MAPI ya, lewat Mitra Adi Perkasa. Itu hanya harganya itu Rp710.000. Artinya cuma butuh dana Rp71.000. Artinya masih di bawah 100.000 kan. Dan masih banyak yang lain ada sudah muncul di sini ya. Ada Sumarekon, ada MNCN ya. Atau MNC ya, MNC. Kemudian Citra Group, Ciputra. Ini banyak sekali perusahaan yang bisa dibikin dan memang saat dibeli ya, dan memang harganya cukup murah. Jadi demikian ya teman-teman, bahwa kita ingin menghapus pesan bahwa saham itu butuh dana yang besar sehingga resikonya juga besar. Ternyata tidak demikian ya. Untuk membeli saham tidak butuh uang yang terlalu besar, dan dengan demikian maka resiko pun adalah sebenarnya kecil untuk proses belajar, untuk mencoba gitu ya, mencoba-coba sebenarnya seperti apa saham ini. Nah, kalau memang cocok ternyata dilanjut, misalnya kalau tidak ada masalah gitu. Demikian ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.